Raja Iblis biasanya diposisikan sebagai figur antagonis di dalam setiap cerita. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa di antara mereka ada yang berada di posisi netral ataupun protagonis, guys. Ada juga yang sempat memegang titel tersebut dan memutuskan untuk berhenti karena suatu alasan. Nah, di video kali ini gue akan sedikit membahas siapa aja sih karakter-karakter anime yang pernah memegang titel sebagai Raja Iblis. Kalau gitu, check it out! Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini kita akan sedikit membahas karakter-karakter anime apa aja sih yang pernah memegang titel sebagai Raja Iblis, guys. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk bahasan, gue mau ngingetin lagi buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, juga nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gue. Jangan lupa juga like, share, komen, pokoknya ramein channel ini biar channel ini makin rame dan nggak mati, guys. Oke, mantap. Pokoknya komen apa aja deh. Mau request video, mau bahas apa, pokoknya komen aja, oke? Ya kalau gitu nggak usah basa-basi. Ini adalah pembahasan karakter anime yang pernah memegang titel sebagai Raja Iblis. Yang pertama ada King Piccolo dari anime Dragon Ball. Makhluk Namekian satu ini dikenal sebagai dengan nama Raja Iblis Piccolo. Ia sendiri merupakan makhluk yang awalnya tersegel, namun berhasil bangkit dan menyebarkan kekacauan. Demi mewujudkan tujuannya, King Piccolo juga menciptakan banyak pasukan iblis untuk menyebar teror ke umat manusia. Untungnya, ia berhasil dihentikan oleh Goku. Kemudian terungkap bahwa aslinya King Piccolo merupakan sisi jahat dari satu entitas yang kemudian terbagi menjadi dua kepribadian. Yang kedua, Akuto Sai dari anime Ichiban Ushiro no Daimao. Awalnya, Akuto adalah seorang penghuni panti asuhan yang dikirim ke Constant Magic Academy untuk bersekolah. Ia sendiri bercita-cita menjadi seorang pendeta agung demi kepentingan masyarakat. Akan tetapi, Yatagarasu yang memiliki kemampuan melihat masa depan menyatakan bahwa Akuto kelak akan menjadi Raja Iblis. Dari situlah, Akuto pun memutuskan untuk mengendalikan kekuatan agar bisa menghadapi takdirnya tersebut tanpa menyakiti orang-orang yang dia sayangi, guys. Yang ketiga ada Diablo dari anime Isekai Mao Tosokan Shoujo Nodore Majutsu. Pria bernama asli Takuma Sakamoto ini awalnya hanya manusia biasa yang kebetulan bermain game dengan nama pemain Diablo 13. Kebetulan, avatar karakter yang ia mainkan mengambil peran sebagai Raja Iblis bernama Diablo. Namun, ia malah terpanggil ke dunia lain dengan tubuh avatar Diablo oleh Sera dan Red. Tidak hanya itu, Takuma alias Diablo ini juga menyadari bahwa ia diberkahi sihir dan peralatan yang sempat didapat selama bermain game. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut, Diablo pun memulai petualangannya di dunia baru tersebut, guys. Selanjutnya ada Rimuru Tempest dari anime Tensei Shitara Slime Dataken. Siapa sangka sih makhluk dari ras slime yang dianggap sebagai paling rendah ini bisa menjadi Raja Iblis, guys. Awalnya Rimu sendiri kebetulan bertemu dengan kaum Goblin dan Direwolf yang saat itu sedang berkonflik. Setelah perdamaian tercapai, Rimuru pun ditunjuk sebagai pemimpin sah mereka dan mulai bekerja mengembangkan wilayahnya. Lama-kelamaan, ras monster lain pun mulai bergabung ke sisi Rimuru sehingga ia mulai dianggap sebagai Raja Iblis oleh kalangan manusia. Kebangkitannya sebagai Raja Iblis sejati sendiri dimulai ketika ia menumbalkan puluhan ribu jiwa prajurit Falmus dan Gereja Suci Barat untuk menghidupkan kembali Sion dan rakyatnya yang tewas, guys. Yang kelima ada Beelzebub 3 dari anime Beelzebub. Raja Iblis satu ini bisa dibilang merupakan biang kerok yang membuat hidup Tatsumi Oga semakin berat. Ia sendiri adalah ayah kandung dari Beelzebub 4 yang sekarang menjadi anak asuh pemuda berandalan tersebut. Karena malas menghancurkan dunia manusia, pria tersebut mengirim anaknya yang masih bayi untuk mencari manusia yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatan iblisnya. Meskipun pemalas, nyatanya Beelzebub 3 juga sangat kuat hingga mampu menghancurkan organisasi Solomon sendirian dan mengalahkan Fuji dan Takamiya, guys. Selanjutnya ada Sirzek Lucifer dari anime High School DxD. Calon kakak ipar Issei ini awalnya merupakan pewaris sah kepala keluarga Grimory. Namun saat ia naik tahta sebagai Raja Iblis, Sirzek mencopot nama keluarganya tersebut dan mengambil nama Lucifer sebagai bukti jabatannya.
Sir Jack sendiri dikenal para iblis sebagai raja yang murah hati dan bijaksana. Dialah yang membuat tindakan Issei menerobos ke pesta pertunangan Rias dan Racer dibiarkan begitu saja. Tidak hanya kepemimpinannya, Sir Jack juga diakui sebagai salah satu iblis terkuat di mana ia mampu memanipulasi power of destruction layaknya kaki dan tangannya sendiri, guys. Selanjutnya ada Mao Sadao dari anime Hataraku Mau Sama. Apa jadinya jika petugas gerai makanan cepat saji yang melayanimu ternyata adalah mantan Raja Iblis? Hal ini mungkin dialami pelanggan yang berkunjung ke tempat Mao Sadao bekerja. Sang Raja Iblis sendiri memang terpaksa mengambil pekerjaan tersebut setelah dipaksa mundur ke dunia modern oleh Emilia dan kelompoknya. Ia sendiri kehilangan kekuatannya akibat kurangnya energi sihir di tempat barunya tersebut. Ia sendiri baru bisa menggunakan kekuatannya jika berada di tempat yang dipenuhi emosi negatif manusia, guys. Selanjutnya ada Anos Woldigoat dari anime Maogakuen no Futeki Gosa. Jika kamu mendengar rumor bayi yang bisa bertumbuh dewasa dalam sekejap, bisa dipastikan kalau dia adalah Anos Woldigoat. Ia sendiri dikenal sebagai Raja Iblis Tirani selama periode zaman mistis. Anos sendiri memutuskan bereinkarnasi sebagai anak dari pasangan Gusta dan Isabel pada zaman sihir. Meskipun berhasil mendapatkan kehidupan damai yang ia dambakan, Anos sendiri masih harus menghadapi masalah yang kebanyakan terjadi akibat beberapa hal di masa lalunya sebelum reinkarnasi. Yang kesembilan ada Art Meteor dari anime The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody. Sama seperti Anos, pemuda bernama asli Farfatos ini dulunya Raja Iblis yang ditakuti pada zamannya. Namun karena tak memiliki teman dan merasa sangat kesepian, Art memutuskan bereinkarnasi ke masa depan agar bisa mendapatkan kehidupan damai dan juga teman-teman yang ia dambakan selama ini. Namun siapa sangka, Art justru malah kembali bertemu dengan beberapa orang yang mirip dengan koleganya di masa lalu sebelum bereinkarnasi. Yang ke-10 ada Ariel dari anime Kumodeska Nanika. Apa jadinya jika peran Raja Iblis yang ternyata ditakuti ternyata merupakan pencegah kehancuran dunia yang akan dibuat oleh pahlawan itu sendiri? Hal ini sempat dialami oleh Ariel. Ia sendiri adalah Raja Iblis yang menjadi target Shu dan kelompoknya dalam peperangan antara umat manusia dan pasukan iblis. Ariel sendiri diketahui merupakan leluhur ras Taratek, yaitu laba-laba monster, guys, sehingga menjadikannya sebagai nenek moyang dari Kumoko. Dan yang terakhir ada Demon King dari anime Maoyu Maoyusa. Berbeda dengan kebanyakan Raja Iblis yang hanya percaya pada kekuatan dan bawahannya, Demon King justru percaya pada ilmu pengetahuan dan ekonomi sebagai pembawa kemakmuran. Hal inilah yang mendasari misinya untuk memajukan kesejahteraan manusia. Untuk menyebarkan pengetahuannya tersebut, ia sendiri menyamar sebagai sarjana merah agar manusia tak takut padanya. Meskipun tak memiliki kekuatan dahsyat, nyatanya Demon King juga sangat berbahaya jika kerasukan arwah para pendahulunya, yang dimana para pendahulunya ini menginginkan kehancuran dari umat manusia, guys. Ya, itulah tadi pembahasan 11 karakter yang telah memegang titel Raja Iblis, guys. Gimana nih pendapat kalian? Ada karakter favorit kalian gak dari list yang gue sebutin tadi gitu? Kalau ada jangan lupa tuliskan di komen ya. Atau ada karakter yang belum disebut tapi sebenarnya dia juga Raja Iblis. Kalau ada jangan lupa tuliskan di komen juga, guys. Ya pokoknya terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah kata maaf dan sekiranya ada yang kurang, bisa kalian komen sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau di subscribe jangan nyalain bell notification-nya ya guys. Jangan lupa like, share, dan komennya. Pokoknya ramein channel ini. Pokoknya juga stay tune terus. Tunggu video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.